Anda yang nonton Anda, saya udah kesel ya. Anda kira kita bikin konsultasi, kita pergi ke Starbucks, kita beli kemana, dapat uang? Anda, saya beli kota butuh uang. Anda. Saya sampai minumnya Energen. Tolong, Anda mau ada manajer, Anda Rams, Anda coba diperhatikan. Semuanya, sahabat Pala Kotak, ini kembali lagi bersama Om Freddy. Dan saya Rafael. Sekarang kan gue di interview nih. Iya. Oke, gue di interview. Maaf. Gue di interview. Oh, iya. Jadi Om Freddy, kan lu yang harusnya ini ke gua dong. Jadi hari ini pertama kali masuk YouTube. Gimana ya, ini kita penantian lama ya setelah bikin video yuk, ayo, tiba-tiba kemalaman, tiba-tiba apalagi tuh banyak ya halangannya. Corona, ada acara lagi. Ada acara, ini kesempatan terakhir nih. Sebenarnya ini tempatnya udah mau tutup, cuma kita paksain buat bikin video demi kalian semua subscriber Om Freddy. Ini kita demi berusaha untuk membahas salah satu topik yang masih menyangkut di hati. Ntar follow IG kita juga ya. Nggak IG lo aja gitu. Di bawah ada. Bisa diedit kan? Bisa selalu. Bisa ya? IG-nya apa? Mbak Valen? Maaf, salah. Itu Mas, Pala Kotak. Rafael_Putra27. Oke. Hari ini biasa kalau ada gua subscriber nambah. Biasanya. Kalau nggak ada gimana? Nggak, biasanya Pala nambah. Maria makin otak. Amin. Oke. Jadi gini. Oke. Paling kita bahas yang paling simple dulu gimana? Yang paling nggak terlalu bikin kepala pusing. Dekan nih gua nih. Nggak pusing ya. Kan kalau lu pernah nonton channel gua, pasti lu pernah lihat yang namanya suka duka education counselor. Oh iya. Dan dia ini salah satu education counselor yang bertahan sampai 2 periode. Jadi itu dia melewati masa-masa kelam, masa-masa pahit manis, melewati seleksi alam, semua dia lewati. Di tim Om Freddy, right? Freddy, You know Freddy? SPV terbaik di Binus. It's me, Freddy. Oke, jadi gue nanya lu, ini kan kalau gua ngomong sekarang langsung dia aja, si Freddy mah ngarang, si Freddy mah kitanya langsung sama orangnya ya, gimana? Mari. Ya. Seneng. Jadi kita yang hal yang bisa dulu nih, yang gampang-gampang lu. Kenapa lu pengen jadi EC? Motivasi jadi EC apa? Jadi hal yang ada 3 hal. Ini jujur nih ya, terbuka aja nih ya. Harus. Jujur aja terbuka ya. Biar asik mesti jujur. Biar asik ya. Ini mas semua sebenarnya ini semua orang menjadi education counselor ini ada 3 alasan nih, fix pasti. Kalau yang nggak ada munafik. Munafik. Pertama pengalaman. Pertama nih. Iya, pengalaman. Buat gue pengalaman. Ini boleh pakai gue lu? Harus. Karena kita bukan orang yang aku kamu. Oh iya. Aku kamu. Pertama sih pengalaman ya pasti ya. Kedua relasi. Oke, relasi dalam hal teman. Perempuan laki. Saya universal semuanya. Semuanya saya temani. Sikat ya. Semua. Yang terakhir, duit lah. Itu fix itu. Harus. Itu buat tuh semua education counselor yang bilang nggak butuh duit tuh benar-benar munafik lu ya. Bullshit tuh. Itu pasti semua butuh duit. Apa sih? Kerja apa nggak butuh duit sekarang? Kerja. Pipis saya 2.000. 5.000 malah kadang ada di toilet tuh 5.000 tuh. Pipis lu 5.000. Apalagi ya yang bayar ya? Yang murah-murah ya. Permen aja 1 gopek. Permen bayar. 1.000 malah. Nggak ada yang gratis malah di dunia. Parkirnya mobil goceng. Sejam. Mobil beda. Yang mau bawa mobil mahal. Nih, misalnya naik motor Supra kan, pacaran tuh sama cewek tuh, itu udah bayar parkir tuh. Lu mau pacaran nggak parkir? Cuman duduk dong sebelah Pantai Mutiara duduk, mau pacaran tuh 3 jam. Apa aja isi bensin juga? Isi bensin tuh. Cuman ya kalau misalnya, ini kalau misalnya anak-anak yang bawa motor Supra tuh biasa setia anaknya. Oh harus. Paling penumpangnya aja yang setia. Penumpangnya aja biasa yang suka goyah. Beda-bedain tuh. Ninja tuh, coba kejar ninja. Ya. Biasanya yang jalan gitu, ninjaku, petit apa? Gue apa ya? Gitu-gitu. Petit. Shout out to Hanson, Mamen. Biasanya begitu Maria Valentine. Kita ini motivasi dia ya udah yang bisa gue simpulin apa? Pertama pengalaman, kedua relasi, 3 uang. Itu fix 3 itu. Kalau ada yang selain itu ya itu terserah kalian. Cuman biasa kalau EC sih dari semua teman-teman gua mau dari teman dekat atau teman biasa apa sih, semuanya 3 itu butuh lah. Cuman kalau untuk susunan nggak tahu ya, mungkin ada yang pertama uang, kedua pengalaman, ketiga relasi. Cuman kalau menurut gua lebih mementingkan pertama pengalaman, karena selama kuliah pasti lu membutuhkan pengalaman. Dimana kalau misalnya ya kuliah kan lu belajar mencoba ya, kayak mencoba semuanya. Jadi pengalaman yang penting, relasi juga penting. Ya uang menurut gua tuh sebagai bonus lah. Kalau menurut lu tuh ya. Menurut gua. Kayak Pacific company gua kan nggak begini.
Uang bonus. Menurut gua begini, uang mah kalau menurut gua rezeki tuh ada aja jalannya. Selagi lu all out, selagi lu mencoba, rezeki mah pasti ada aja. Mau dari manapun pasti tiba-tiba dapat aja. Kayak misalnya lu berusaha nih, kayak lu deh dapat iPhone boba kan? Jangan disebut dong. Sensor. Itu gimmick. Oh enggak, kayak contoh lu dulu kasih itu gimmick, sebenarnya gimmick doang. Gimmick. Sebenarnya kayak lu dulu kasih gua yang motivasi tuh. Rap, lu mau tahu gak ini HP gua? Hah? HP gua ini dulu hasil EC gua. Yang kemarin. Itu hasil EC-nya itu. Nah, itu di mana Om Freddy ini all out tuh sebagai EC tuh. Benar-benar all out, akhirnya mendapatkan itu iPhone pada masanya. Kayak contohnya gua misalnya gua all out nih dulu, rezeki ada datang, akhirnya sekarang gua bisa menjadi tim Aice. Jadi seminggu 2 kali all you can eat. Jadi kalau di tim gue itu kita setiap minggu wajib makan all you can eat. Itu lu harus kerja all out. Sebagai EC lu harus kerja all out. Lu all out, rezeki datang, all you can eat seminggu 2 kali fix. Yoi. Itu kan yang udah berlalu nih. Udah berlalu ya. Sekarang kita bahas yang sedang kita jalani nih ya. Lagi situasi pandemi corona ini ya. Selama pandemi ini pasti ada nih perubahan dari EC dulu sama EC sekarang kan ya, menurut saya. Pasti. Yang benar-benar paling toh lu rasain tuh, benar-benar paling kayak tai ini. Sebenarnya menurut gua yang gua rasakan itu bukan sebenarnya kayak lu harus lihat ya dari sisi yang mana ya. Kalau lihat dari sisi yang negatif, income lagi. Income lu berkurang. Nah, itu udah semua yang diamin. Cuma kalau lihat dari positif, bijak nih. Positif itu ini sebagai tantangan ya sebenarnya ya. Tantangan pinter-pinternya lu mencari strategi untuk menghadapi kayak tantangan baru ini lah intinya. Tantangan baru ini. Misalnya kalau misalnya misalnya nih lu nggak bisa face to face gitu sama customer atau lu susah cari customer, maka lu harus mencari jalan lain. Contohnya jalan ninjaku. Bukan. Shout out Hanson Petit. Nah, misalnya contohnya lu harus kayak explore Instagram, explore Twitter, explore Facebook, WhatsApp orang tua lu pada kali itu yang sebar-sebar forward. Oh, menurut gua selama corona ini modal mesti gede. Atau nggak TikTok modal bisa gede lu, kuota. Apalagi tuh apa ya? Kalau lu pakai wifi lu baterai laptop juga. Paling yang benar-benar paling kerasa tuh kuota Berat. Itu kuota lumayan berasa karena pandemi ini penggunaannya nggak semua kan punya wifi ya. Iya. Apalagi kadang ada yang rumahnya nggak bisa terjangkau wifi. Apalagi kalau kita lagi training. Kadang ada yang berhalangan, kayak open house nih, ada nih teman kita yang nggak bisa ikut karena emang rumahnya nggak ada wifi kan. Mau sebut namanya juga nggak enak gua nih. Nggak kenal juga mereka kalau disebut. Revata. Revata. Punten ya. Bali. Kemeja pantai ya. Jangan lupa. Gua warna gelap mau apa? L bunga. Oke, lanjut. Sebenarnya ya kuota sih sebagai tantangan. Cuman ya kalau kalian pinter-pinternya kalian bisa memanfaatkan. Gua kepikiran topik baru. Udah stop terus lanjut. Oke. Itu nggak seru. Ini gua bahas topik yang seru nih. Lu tahu nggak di BINUS itu ada berapa part time? Berapa macam part time? EC, Education Counselor, Tim Promotion. Dua aja lu tahu nih. Dua aja. Oke, menurut lu nih dari dua ini mana yang paling enak? Kalau ngomong dari segi pengalaman sama lah, pengalaman sama, relasi sama lah. Uang yang tiga nih. Sebenarnya kalau menurut gua tuh perbandingannya di dua ini, maksudnya perbandingannya emang cukup beda ya. Jadi kalau misalnya kalian di education counselor, kalian kan kalian tuh terjun kebanyakan terjun langsung, kayak misalnya kalian ikut apa namanya tuh yang keliling-keliling negosiasi. Hanya lo yang jawab. Oh iya, negosiasi kan. Ada juga kalian misalnya kalian langsung face to face ngomong sama customer, kalian bisa ketemu orang tua, kalian bisa ketemu customer yang benar-benar teliti gitu. Jadi kalian ya belajar cara menghadapi orang. Cuma kalau tim promotion kan mereka itu belajarnya tuh ini pada kenyataan yang kita jalani ya. Kalau tim promotion kan mereka presentasi, lalu kan mereka yang menginput data, ya kan. Jadi sebenarnya job desk-nya beda sih. Sebenarnya beda job desk-nya. Kalau gua kan nggak pernah ngejalanin tim promotion ya. Gua kan ini udah tahun kedua gua jadi education counselor ya. Jadi ya menurut gua kalau gua pribadi gua lebih cocok ke education counselor. Kenapa? Karena gue emang belajar mau berkomunikasi dengan orang gitu. Dan jurusan yang gue ambil juga banyak kan berkomunikasi dengan orang gitu. Jadi menurut gue job desk education counselor dan jurusan gue tuh cocok gitu. Kalau untuk uang
Kalau ngomong jujur ya, Jujur nih. Jujur. Kalau dari hati ke Nih, hati boleh. sih sebenarnya kalau gue boleh ngomong dengan jujur ya, Sebenarnya kebanyakan TP. iya, Kenapa ya? TP. Sebenarnya begini, kalau education counselor kalian bisa gede asal kalian rajin all out. Iya. Kalau kalian bener-bener fighting tuh, contohnya deh, kayak misalnya kalian kayak Robi tuh, shout out Punten. Robi, dan Dario, gitu, Chip Rizal, Lukas. tuh, Lukas mantep banget. Kan mereka tuh bener-bener ini ya, all out ya, kayak Robi, semua form bener-bener dijemput, dianterin ke APC. Itu mantap. Chip Rizal bener-bener satu-satu dicatin, dipandu. Lukas bener-bener kayak satu-satu di PC, diajak-ajakin. Itu juga income-nya untuk mereka besar gitu. Cuman kalau untuk misalnya ada yang malas kayak Maria, ya, contohnya. kayak misalnya contohnya kayak males gitu, kayak education counselor males presentasi, males Ikut open house. males cari customer juga, kayak itu ya efeknya ke kalian gitu. Jadi kalau untuk education counselor, performance kalian yang menentukan kalian dapat berapa gitu. Kalau tim promotion kan emang sesuai jam ya, sesuai jam yang kalau mereka kerja pada kan, kenyataannya dia itu dibayar per jam kan. Nah jadi ya kalian ada konsekuensi sih kalau di education counselor, kayak kalau kalian malas ya kalian nggak akan dapat income-nya, nggak akan gede, malah bisa nggak dapat income. Cuma kalau misalnya kalian rajin, kalian all out kerjanya, ya bisa aja income kalian juga bakal ngikuti performance kalian gitu. tuh. Yang bangun pagi siapa, yang datang pagi siapa, yang ke sekolah siapa, yang cari data siapa, yang ngumpulin data siapa, yang diomelin customer siapa, yang follow up siapa, yang closing sampai masuk siapa, itu siapa? Education counselor. Tapi kenapa yang diberikan gaji per jam hanya tim promotion? Itu satu pertanyaan yang masih belum terjawab sekarang, dan ketika gue mau tanya ada aja halangannya. Dan itu pasti dia ngerasa juga, gue yakin. Pasti kita adalah kepikiran kayak, wih, toh kerjaan dia lebih gampang, kenapa dia digaji? Gue lebih susah, kenapa gue nggak digaji? Merasakan Lu mau ya. di mana? Muara Karang, Orang mau sekarang ke Kebun Jeruk, Mangisan. 40 menit. Jauh tuh. 40 minutes. Kita berangkat jam 5, amit-amit deh, resiko ke begal gimana, resiko isi bensin, makan pagi, ada nggak diganti? Mahal ya motornya ya, isi bensin ya? Motor gue mahal, Coba disebutin berapa? 150.000. 150.000. Tolong mohon sumbangannya kalau misalnya ada menyumbang. Ya, buat bensin. ya gimana ya kalau kita mau ngomong jujur ya. Nih, lu tanya dia sendiri dah, kalau gue ngomong sih gitu. Menurut lu setuju nggak aman ngomongin kayak yang hal-hal tadi? Ya setuju sih, maksudnya oke lah, maksudnya kalau gua jujur, kalau gua emang kemarin income gua ya masih mendingan lah ya, masih oke ya. Cuman kayak ada teman-teman gua yang income-nya bener-bener, dia sebenarnya udah berusaha nih, temen gua ya, ada ya satu ya, inisialnya K. Keja, lo udah sebut aja Keja. Keja punten. Keja. Maksudnya dia bener-bener berusaha sih. Gua juga kan gua sering sama dia. Kerja bareng. Gua kan ini, cuman gue lihat dia berusaha. Cuman emang dianya dibilang apa ya? Mungkin rezekinya belum berpihak sama dia lah, belum saat berpihak. ini. Jadi menurut gua emang income dia kayak nggak worth it lah sama performance. Income dia pun menurut gua nggak worth it. Iya, nggak worth it juga Kalau sih. mau buka-buka, gue buka nih, income dia 3 juta sekian. Itu compare per 3 bulan, berarti sebulan cuma 1 juta. Sebulan dia itu tiap hari mesti bangun pagi ke kampus, bawa customer, dia merayakan customer, makan siang di kampus, segala macam. Itu nggak kan tutup. itu gua 3 juta masih mending. Terus Waktu Maria dulu campaign pertama 10%-nya 300.000. 300.000, 10%-nya gua. Itu Maria benar-benar down, langsung berdek di Starbucks pingsan tuh. Kita Ya. itu panik juga kita waktu itu. Itu Kaget cepat, dia. cuma nggak ada yang tahu tuh. Cuma nggak ada yang tahu. Dia sampai jebrut, untung Maria. Di shock terapi. Untung Maria dijadikan motivasi. Akhirnya gelombang ketiga 215 langsung. Kedua, komik ketiga udah paling gede sekarang. Nah, cuman yang nggak segede TP. Iya nggak sih? Iya, cuman ya maksudnya gini, lu kalau lu sekarang nonton video ini lu selang TP jangan tersinggung. Ini kan maksudnya emang keluar nanti kita aja. Maksudnya Ya emang perbandingan kenyataannya ya. Ya emang kenyataannya begitu. Kalau padahal ya, kalau yang kita tahu nih, EC itu tugasnya cuma closing ya, TP presentasi kita ngabisin lah. Tapi kan kenyataannya kita semua yang bebat. Kalau ada EC yang nggak bisa turun baru diganti sama TP. Kenapa nggak kita yang digaji gitu? Kalau mau ngomong kasar kan yang kalau mau ngomong kasar nih, tapi mohon maaf nih kalau tersinggung. Yang ngasilin lu duit siapa? Hampir 50% dari EC. Anggaplah 50%-nya dari semua dari web online ya. Yang ke sekolah siapa? Intinya orang yang ngasilin duit aja lu nggak kalau menurut gua ya, lu nggak kasih dia sesuatu yang kayak wah gitu. Tapi orang yang cuman
gimana ibaratnya ya, dia tuh cuma kayak pelengkap, kayak ngisi data, follow up data yang kita kumpulin, tapi digaji. Nggak terbalik itu aturan di mana-mana. Dia follow up kan, dia nelpon, dia dapat customer, baru dia dihitung. Harusnya kita dibayar per jam. Bonus tambahannya itu ya itu penjualan, harusnya seperti itu. Ini jangan tersinggung ya. Ini emang pemikiran dari kita, menurut kita ya begitu gitu. Kayak ya kalau kita berpikir secara logika aja ya emang kenyataannya begitu. Jadi jangan tersinggung gitu. Maksudnya kita cuma ingin menyampaikan Apa yang kita rasakan, gitu. Cuman sebenarnya EC itu ada positifnya, maksudnya TP juga ada positifnya. Cuman dua-duanya ada positifnya. Cuman menurut kita ada kekurangan di pihak dalam, kalau gue bilang berat sebelah lah. ya kayak di pihak kita tuh kita merasakan suatu kekurangan yang benar-benar berdampak, khususnya pada beberapa orang yang kayak udah berusaha, yang sampai kita lihatnya kayak wow, ini orang benar-benar udah kasih semuanya 100% buat EC, tapi benefitnya ke dia tuh nggak seimbang gitu. Kayaknya nggak heran banyak EC yang akhirnya seleksi alam. Iya, akhirnya seleksi alam keluar. Kenapa? Karena bukan karena dianya nggak kuat, cuma karena emang nggak worth it gitu loh. Emang misalnya contoh banget, misalnya ada EC yang terkendala kondisi keuangan, contohnya kondisi keuangan, saya dia butuh gitu. Cuman kalau misalnya dia udah all out tapi emang benefitnya nggak seimbang, maksudnya sama dengan performance dia, ya dia mau nggak mau harus keluar gitu loh. Jadi Ada yang lain. Kalau Udin muncul gitu, ada yang lain. jadinya ya kalian bisa tahu sendiri lah akhirnya gimana gitu. Cuman yang gue bingung sampai sekarang ya, kenapa nggak pernah dibuka forum buat kita ngebahas ini loh? Enak ya kalau dibuka forum ya. Iya kan, maksudnya apa kita bisa nyampe Iya, ke jadi atasan keluh kita gitu. kesah gitu, maksudnya kekurangan gitu atau ada keluh kesah bisa kita sampaikan. Nggak pernah dibuka forum. Ketika kita minta dibuka forum ada aja halangannya. Itu gue bilang. Mungkin ini mungkin bisa jadi ide selanjutnya ya, maksudnya terobosan gitu. Jadi dibuka forum, jadi kita bisa menyampaikan keluh kesah kita. Ferdi road to manager. Lalu jadi gue manager, EC sejahtera. Satu-satu dulu dong naiknya. Nggak apa-apa. Karena gini, kalau kita ngomong ke atas kita kan atas kita ada Rams. Rams sih ngomong manajer. Manajer nggak setuju percuma. Enggak, gue langsung ganti manajernya. Gitu. Kalau gue gimana ya, maksudnya bukannya gue terlalu ngeband EC, cuman karena gue udah ngejalanin, udah merasakan gue ya. ngalami, gue tahu gimana nggak enak kan. Ya pengen juga kita kayak kerja kerasnya dihargain gitu. Jangan kayak gimana dipandang sebelah mata malah. Iya sih, maksudnya yang dipandang sebelah mata benar-benar kayak enak sih. Lagi sebelah tangan. Maaf. Sebelah tangan, aduh. Nih, contoh. Ini real. Video ini di tag, video ini di shoot, benar-benar baru real kejadian. Sekali lagi, perbandingan TP dan EC, tapi jangan tersinggung yang TP ya. Kita tes online. Kita cari customer, semua best dari kita, kota kita, apa kita. Tiba-tiba servernya bermasalah, server dari salah satu bagian yang bermasalah lah. Imbasnya kan kena nih ke customer. Akhirnya dimarahin, dicari siapa? Ya kita. Benar-benar kayak kita yang dipikir kita tidak bertanggung jawab. Iya. Ya. Sebenarnya kan kita education counselor kan kurang mengerti masalah begitu tentang tes online ini karena nggak ada panduannya juga ya. Kita belum di briefing. Jadi ya maksudnya kasihan deh misalnya kalau misalnya ada satu education counselor yang misalnya customernya nih ada 7-nya bermasalah, dia diserang tuh, dia nyerang lu langsung kayak 7 kali diserang kan. Ya itu juga stres juga gitu. Bahan perhitungan kenapa kita nggak diberi gaji. Kita walaupun corona kita tetap kerja. Kasian. Malah takutnya education counselor jatuh kan ke titik terendah kan. Emang Anda kira, Anda yang nonton Anda, saya kedua ya. Anda kira kita bikin konsultasi, kita pergi ke Starbucks, kita pergi kemana, kita butuh uang. Anda, saya beli kota butuh uang. Anda. Saya sampai minumnya energen. Tolong, Anda mau ada manajer, Anda Rams, Anda coba diperhatikan. Ya untuk Anda. Dia udah berat kesel sama Anda. Kalau saya, sebenarnya kalau saya gimana? Saya tuh bukan saya, maksudnya gua